Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam teman-teman, selamat Salam. malam semuanya. Eh, Kali ini kami dari kelompok statistika UAS mau mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Kami mengambil data survei dari data angkringan Gamon yang kemarin udah kami sebar kurang lebih 3 bulan yang lalu atau berapa ya itu ya. Langsung saja, saya mau memperkenalkan anggotanya. Yang pertama saya sendiri, yaitu Mas. Turun dikit Mas. Saya sendiri Muhammad Abdul Ghani dengan NIM 219204048, dan ada teman saya yaitu Dainur Irfan dengan NIM 219203392. Ada Oatmeal Henry dengan NIM 219204003. Lalu Nurul Safitri Adam dengan NIM 219204009. Dan yang terakhir yaitu Afirman Syah Alwan dengan NIM 2192036. Untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Oatmeal. Kepada Mas Oatmeal, silahkan. Oke, terima kasih. Berikut adalah analisis regresi berganda. Untuk X1 yaitu pelayanan, X2 harga, X3 kualitas, dan Y kepuasan. Oke, turun. Berikut adalah screenshot dari hasil kerja output data angkringan Gamon. Turun lagi. Ya, kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,422. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel cukup kuat. Kolom R square yaitu 0,178 merupakan kuadrat dari nilai korelasi. R square juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti pelayanan, harga, dan kualitas angkringan Gamon dapat menjelaskan kepuasan konsumen sebesar 17,8%, dan sisanya yakni 82,2% kepuasan konsumen dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model. Berikutnya, adjust R square merupakan nilai korelasi terhadap R square. Nilai adjust R square sebesar 15,2%. Kolom estimate error of estimate sebesar 2,338 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpan dari garis regresi. Berikutnya uji F ya dengan rumus seperti berikut. Uji hipotesisnya bawah. Kemudian ada data ANOVA, output ANOVA atau analisis varian, yaitu uji koefisien regresi secara bersama-sama untuk menguji signifikansi pengaruh berapa variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji F, diperoleh p-value 0,000 lebih kecil A 0,05, maka H0 ditolak sehingga model regresi ke layak digunakan. Kemudian untuk uji T akan dijelaskan oleh Mbak Nurul Safitri. Monggo silahkan.
Mic-nya bisa dihidupkan dulu. Ayo monggo. Berikutnya uji T. Ya, selanjutnya untuk uji T, berikut analisisnya dan hasil uji T pada konstanta diperoleh P value 0,004 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan konstanta signifikan pada model. Berdasarkan hasil uji T pada koefisien pelayanan diperoleh P value 0,010 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Berdasarkan hasil uji T pada koefisien harga diperoleh P value 0,018 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Berdasarkan hasil uji T pada koefisien kualitas diperoleh P value 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan kualitas berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya, interpretasi model regresi. Y sama dengan 4,478 ditambah 0,234 pelayanan dikurang 0,287 harga ditambah 0,458 kualitas. Berdasarkan hasil model regresi tersebut dapat dikatakan bahwa setiap penambahan satu satuan variabel pelayanan X1 maka kepuasan Y akan bertambah sebesar 0,234 satuan jika variabel lain dianggap konstan, hubungan positif. Berdasarkan hasil model regresi tersebut, dapat dikatakan bahwa setiap penambahan satu satuan variabel harga X2 maka kepuasan Y akan berkurang sebesar 0,287 satuan jika variabel lain dianggap konstan, hubungan negatif. Berdasarkan hasil model regresi tersebut, dapat dikatakan bahwa setiap penambahan satu satuan variabel kualitas X3 maka kepuasan Y akan bertambah sebesar 0,458 satuan jika variabel lain dianggap konstan, hubungan positif. Berikut untuk uji normalitas metode grafiknya. Berdasarkan hasil output grafik normal P kurang P, plot tersebut dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar sekitar garis dan namun belum sepenuhnya mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut belum terdistribusi normal. Untuk selanjutnya, Mas Dani bisa dilanjutkan. Untuk selanjutnya yaitu uji normalitas atau uji statistik. Untuk tabelnya seperti yang sudah ada di layar. Untuk uji normalitas menggunakan dengan kriteria pengujian yaitu signifikasi lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi normal. Signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal. Berdasarkan output uji normalitas residual tersebut, dapat diketahui bahwa nilai signifikasi sebesar 0,686. Karena nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka residual terdistribusi dengan normal, sehingga asumsi normalitas residual terpenuhi. Untuk selanjutnya, asumsi klasik residual. Untuk langkah melakukan analisis, yaitu analyze, kemudian regression, kemudian linear, masukkan variabel independen dan dependent. Selanjutnya statistik, checklist, estimate, terus Durbin-Waston, kemudian model fit, deskriptif, collinearity, diagnostik, kemudian klik continue. Selanjutnya plot,
checklist normal probability plot, kemudian klik continue, kemudian save checklist unstandard di kolom residual, kemudian klik continue. Output dari Darwin-Waston ke uji autokorelasi, nilai FIF, uji multikolinearitas, grafik normal P plot, uji normalitas secara visual. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Abdul. Silakan Mas Abdul. Terima kasih Mas Dani. Untuk bahasan yang selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Berikut datanya. Tabelnya seperti di layar, bisa dilihat. Dari data di atas bisa kita lihat bahwa Durbin Watson diperoleh 1,593. Tabel DW dengan K sama dengan 3, N sama dengan 101. Dan DL sama dengan 1.6153 dan DU sama dengan 1.7374. 4 kurangi DU sama dengan 2.2626. 4 kurangi DL sama dengan 2.3847. Dari output tersebut dan dengan memperhatikan tabel DW yang K sama dengan 3 dan N sama dengan 101, maka nilai DU yang lebih kecil dari batas DU sama dengan 1.7374 dan kurang dari batas 4 min DU sama dengan 2.2626. Atau dalam kurung DU lebih besar dari 1,593 lebih kecil 4 min DU, maka dapat disimpulkan adanya autokorelasi dan tidak lolos uji autokorelasi. Yang selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Berikut tabelnya. Diperoleh nilai VIF pada tabel kolinearity statistik semua kurang dari 10, maka dapat disimpulkan tidak ada pelanggaran dan lolos uji multikolinearitas. Normalitas atau normalitas stepnya yaitu yang pertama analyze, selanjutnya deskriptif, lalu ke explore. Nomor 1, masukkan unstandardized residual atau res1 di dependent list, lalu oke. Yang nomor 2, output KS atau SW jika P value sig lebih besar 0,05, maka residual menyebar normal atau asumsi terpenuhi. Selanjutnya yaitu kedastisitas atau uji Gelser atau transmor, yaitu dengan transmor lalu ke compute variable. Yang pertama, tuliskan nama target variabel atau ABS resid atau nama bebas. Yang kedua, ketik ABS pada numeric expression dan masukkan variabel unstandardized residual. Yang ketiga, analyze, lalu ke regression, lalu ke linear, dan masukkan var independent dan dependennya adalah variabel ABS resid. Yang keempat, output di tabel koefisien jika P value sig lebih besar 0,05, maka ragam residual homogen atau asumsi terpenuhi.
Untuk yang selanjutnya, mungkin ini bisa dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nurul Safitri. Silahkan. Makasih Mas Abdul. Uji homoskedasitas diperoleh nilai signifikasi konstan sama dengan 0,193 lebih besar 0,05. X1 sama dengan 0,718 besar 0,05. X2 0,401 besar 0,05. X3 0,994 besar 0,5. Maka dari itu model regresi dari data tersebut lolos uji homosegititas karena semua nilai signifikasi melebihi 0,5. Uji heteroskedititas dari hasil output dapat diketahui bahwa nilai signifikasi kedua variabel independen dan lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedititas pada model regresi sehingga asumsi homosegititas terpenuhi varian residual homogen. Ya, itu tadi presentasi dari kami. Terima kasih teman-teman, dan pastinya ada kurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.